Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa minallahi wa fi wa fi sabilillahi wa ilallahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ingin menyapa mahasiswa mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin kelas B PPI 2020 yang dirahmati Allah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan apa yang mungkin bisa untuk tambahan informasi, tambahan hasanah keilmuan bagi kita semua, bagi saya pribadi maupun teman-teman mahasiswa. Yang pertama selalu tentunya syukur. Alhamdulillah, tidak hanya syukur secara lisan, tapi juga syukur kita wujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau pernah mendengar istilah kaburo maktan, nah maka di situ kaburo maktan indallahi antaqulu ma ta'lam. Jadi yang berat itu adalah antara kata dan perbuatan itu sinkron, selaras. Tapi yang sering terjadi pada diri kita itu antara kata atau perbuatan itu tidak satu. Nah ini ya ini untuk refleksi, untuk koreksi, untuk coba kita lihat kaca cermin diri kita masing-masing, terutama kaitannya dengan kepribadian kita. Nah, lanjutannya adalah ketika kita berbicara ukhuwah. Berbicara ukhuwah itu, ukhuwah adalah salah satu buah dari ilmu. Mungkin dulu pernah ikut mata kuliah saya bahwasanya ketika ada istilah innama buistu li utammima makarimal akhlak. Jadi akhlak itu poin penting. Buah dari kehidupan kita itu akhlak, ya. Maka sering saya sebut kekuatan umat, khususnya Muslim itu ada pada akhlak. Nah, baru ketika kekuatan yang pertama itu akhlaknya sudah baik, menjadi kuat, maka dilanjut keunggulan umat itu ada di teknologinya. Kita juga pernah kok mengalami masa kejayaan, ya. Zamannya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan sebagainya. Kita pernah kok mencapai golden age, ya, atau apa itu, masa keemasan, ya, itu pernah kita. Dan sebetulnya retorika dunia itu ya sebenarnya putaran saja, karena kehidupan dinamis. Jadi ketika kalian hidup di zaman milenial, zaman akhir, zaman apalah istilahnya, 4.0 atau apa istilahnya, sebenarnya nanti akan mengalami siklus-siklusnya saja. Alam itu akan memutar terus siklusnya. Nah, ketika kemarin ada isu atau apa yang kayak penistaan atau penghinaan terhadap Rasulullah, lalu ada insiden seperti itu, ramai dunia itu salah satu rentetan siklus yang mungkin mulai berulang lagi. Kalau mau playback ya, sebetulnya sejak dulu ya manusia di muka bumi itu selalu konflik, ya. Selalu konflik. Dan yang paling sering adalah konflik mengatasnamakan agama. Begitu kan? Nah, maka kita sebagai muslim wajib tahu bahwa buah dari ilmu, buah dari kalian mentadaburi Quran itu adalah ukhuwah salah satunya. Apa itu ukhuwah? Siapa yang tahu? Boleh jawab?
Irfan, Angger, Dwika, monggo silakan. Siapa yang tahu makna ukhuwah? Kita sambung ukhuwah, apa itu? Apa? Persaudaraan, Pak. Persaudaraan. Ada berapa ukhuwah yang kita tahu? Yang kalian tahu? Nah, siapa yang mau jawab? Zalfah mungkin, Shirley. Ada berapa macam ukhuwah? Ada berapa? Ada berapa, Kurnia? Ada berapa, Dwika? Kurang tahu, Pak. Kalau berapa, Mas? 3. Yang pertama ada ukhuwah apa? Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Contohnya gimana? Ya, persaudaraan antar umat muslim. Antar umat muslim. Sudah baikkah kita sama muslim? Potret yang paling terbaru aja lah, yang kekinian. Angger, ukhuwah Islamiyah kita sudah baik? Belum, Pak. Belum. Sesama muslim saling mengkafirkan, membid'ahkan, saling tuding, ya. Ada yang menghina habaib, ada yang pernyataan ini nggak tepat, ini waduh, ini zaman akhir ya. Fitnah itu luar biasa zaman akhir, hati-hati ya. Satu, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua apa, Angger? Watoniyah, apa itu? Persaudaraan antar bangsa. Persaudaraan antar bangsa atau persaudaraan yang dikaitkan dengan nilai-nilai cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Ya, mencintai dunia, cinta terhadap negara, mencintai negara adalah bagian dari salah satu iman. Yang ketiga apa, Angger? Posoriyah. Ada basyariah atau insaniyah. Itu gimana, Angger? Ya, adanya hubungan baik antar manusia. Good relation sesama manusia atau istilahnya hablum minanas. Bahkan ketika minggu-minggu lalu, misi kemanusiaan itu utama bagi kita sebagai umat beragama. Misi kemanusiaan itu luar biasa utamanya. Bahkan ketika semoga tidak terjadi dalam keluarga kita, bahkan ketika misalnya ini contoh, orang tua kandung kita itu misalnya kafir, kita pun nggak boleh memusuhinya. Kita harus berbuat baik, gitu ya. Kita harus berbuat baik, meskipun sampai orang tua kandung sendiri kafir misalnya. Kita harus berbuat baik. Nah, ketika tadi kita jalani dengan baik, saya rasa kerukunan, kedamaian itu insya Allah itu akan terjaga. Ya. Nah, Islam sejatinya adalah, ya kalau kita bicara Islam yang sejati, salah satunya adalah indikatornya ya Islam moderat. Ya. Ada merek, bukan merek ya, ada istilah Islam yang tekstual, ada liberal gitu ya. Kemudian ada yang kanan, Islam kiri ya. Ada Islam garis lurus, ada Islam garis lucu. Nah, bikin merek-merek sendiri. Sebenarnya ini bukan bikin merek-merek, tetapi ini klaster. Sehingga para ilmuwan itu mengidentifikasi kemudian memberikan makna, memberikan istilah ya. Anda liberal gitu kan. Sering kan saling hujat, saling mendebat, saling menghina, saling membuli. Saya ini yang paling benar. Agama saya ini, Islam saya ini, madhab saya. Nah ini kan. Tidak ada Islam yang membela orang kafir misalnya. Ini kadang-kadang karena kita tidak mempelajari Islam secara menyeluruh, secara hati-hati. Nah, padahal di awal saya sebut bahwa Islam itu yang moderat itu sejatinya. Dan keberagamaan yang sejati itu ketika kita manusia, kita muslim menjadi moderat. Ingat ada dua kata yang kadang nanti kamu bingung.
Yang pertama saya sebut itu adalah keberagamaan. Ya, nanti ada istilah keberagaman. Itu ada kaitannya, ada korelasinya. Saya lanjut bahwa pluralitas atau at-ta'adudiyah, ya, itu sunnatullah. Pluralitas atau istilahnya keberagaman itu sunnatullah. Ada beda-beda, ada perbedaan suku, ada berbagai macam suku, agama, ideologi, mazhab, warna kulit, ras, ya. Itu sebuah sunnatullah, ya, sebuah keberagaman, itu sudah ada, memang diciptakan seperti itu. Nah, orang yang melarang keberagaman itu sebetulnya sedang menabrak sunnatullah. Keragaman itu pun terjadi karena apa? Keragaman terjadi karena kehendak Tuhan. Sudah. Tenang saja. Ternyata keragaman itu sudah jadi kehendaknya. Kehendak Allah. Waqi' bi masyiatillah. Maka akan terjadi apa? Ketika keragaman itu ada, maka akan terjadi perbedaan, ya. Tidak hanya berbeda agama, keyakinan, tapi dalam satu agama yang sama itu juga terjadi perbedaan khilafiyah. Maka ketika kamu buka nanti di surah Yunus ayat 99 itu, dan kalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Nah, ketika Allah menghendaki, bisa saja semua orang di muka bumi itu beriman. Apakah engkau hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang mukmin? Itu lanjutannya. Tidak. Memang sudah disipkan seperti itu. Maka ya kita, Anda semuanya haruslah menjadi yang muslim yang moderat gitu. Di surah yang lain, ya, Al-Maidah 48 juga disebutkan, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya. Artinya apa? Sebetulnya kalau mau dibuat satu umat saja bisa saja. Allah itu apa yang nggak bisa, kan? Tapi apa? Allah itu hendak menguji kaum, ya, kamu itu, ya, kita, ya, orang yang beriman terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberi software akal, diberi nafsu, diberi hati, ya kan? Nah, kita suruh mikir itu. Nah, bisa jadi kan akhirnya kan di surah yang lain, misalnya lakum dinukum waliyadin, itu kan untuk agamamu, untuk agamaku, itu kan ya sampai dicetokke, sampai dicetakan, sampai dijelaskan gitu. Lalu saya lanjutkan. Kita kan temanya kan apa sih sebetulnya? Tadi kita kan membahas apa toh? Moderasi gitu ya. Ya. Nah, moderasi sebetulnya kalau diambil dari secara etimologi kan kita sudah tahu semuanya, ya. Bahwa moderasi itu maknanya ya sedang gitu. Sedang-sedang saja. Moderatio bahasa Latinnya, atau moderation, yang rata, yang sedang-sedang saja. Nah, kalau di KBBI juga disebutkan bahwa moderasi itu pengurangan kekerasan atau wajar. Nah, ketika moderat, maka istilah moderat, nah tadi moderasi, ya. Nah, ketika moderat, maka dapat dimaknai dengan apa? Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, dalam hal moral, watak, baik ketika kita memperlakukan orang lain sebagai individu atau berhadapan dengan institusi negara. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang hanya karena statusnya misalnya. Ini salah satu sikap moderat. Ini yang paling sederhana. Jangan kita ketika ketemu orang
orang penting, orang yang punya posisi jabatan, apalagi yang punya power, lalu kita takut, lalu kita baik-baikin di depan, tapi di belakang kita menghujat, kita menjelek-jelekan, atau ya ini sifat yang tadi kabur maktan tadi. Nah, ada riak-riak ya, ini fakta gitu ya. Jadi ini saya bicara di Indonesia dulu. Memang ada riak-riak intoleran, fanatisme, ekstremisme, ya, sikap yang eksklusif, ya, bukan inklusif. Ya. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh lah sampai wah teroris, nggak usah jauh-jauh. Kita saja ketika ada tetangga kita ingin membangun gereja, gimana perasaan kamu? Angger, tidur kamu. Angger, seandainya di samping rumahmu persis itu ada yang mau bangun gereja, gimana perasaanmu, Angger? Ya, untuk menurut saya sih sah-sah aja Pak untuk Ya. membangun gereja. Yang penting tidak mengganggu kenyamanan umat beragama lain. Gitu. Iya. Nah, ketika yang penting tidak mengganggu Angger. Nah, kebetulan persis atau nggak harus mendirikan gereja ya. Ini kan terlalu menyebut merek ya, saya mohon maaf. Atau misalnya ya sebut merek saja biar mudah contohnya. Ya. Seandainya Angger itu yang apa ya istilah ketua takmir masjid atau ya rois di kampung misalnya. Dan depan samping masjid persis itu ada tetangga kita yang nonis yang kebetulan sedang beribadah. Nah, ibadahnya itu dengan musik. Oh, Singing gitu. and nah itu ya. Ya. Ini terjadi nyata itu. Nah, gimana perasaanmu sebagai posisinya kan sebagai seorang muslim? Gimana? Ya, sebenarnya itu bingung juga sih Pak. Ya. Dari satu sisi lain Terganggu kan? Terganggu ya, kira-kira. ketika saya melarang orang yang nonis itu pastinya ya saya sudah melanggar adanya keharmonisan antar umat beragama. Iya. Tapi sisi lain memang seharusnya pelaku sadar bahwasanya harus ada keharmonisan antar umat beragama sehingga saling menghargai gitu Pak. Jadi untuk menyalahkan saya yang salah ataukah dia yang salah itu nggak bisa Pak, nggak bisa disalahkan. Kalau dari kamu sendiri, kamu merasa terganggu nggak? Iya, pastinya terganggu Pak. Terganggu. Iya. Padahal eksklusif itu salah satunya juga itu. Kita itu merasa terganggu itu ya sebenarnya eksklusif. Nah, lalu apakah eksklusif itu buruk? Ya ada kadarnya juga. Kalau masih di batin, istilahnya masuknya hanya ya di batin ya. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Di batin itu apa? Cuma di apa ya istilahnya? Ya di dalam pikiran kita saja, tapi nggak sampai ini ya, sampai ada konflik misalnya. Itu kan kamu luar biasa berarti. Kamu menerapkan Islam yang inklusif. Tapi saya pernah mengalami ya. Dan itu nyata di Jogja gitu, waktu saya juga masih jadi mahasiswa itu, masjid ketika waktu sholat maghrib, karena kebetulan kalau maghrib itu kan ramai ya jamaahnya ya, beda kalau subuh kan. Nah, saya memang aktif di masjid juga lah, di sampingnya persis itu tetangga itu ada yang nonis, dan kebetulan memang ketika harinya itu mesti pada ngumpul dan itu nyanyi-nyanyi. Ya kadang-kadang saya pribadi ya Allah, sholatku sampai gak khusyuk itu tergoda toh ternyata. Nah ini nggak mudah ya. Jadi kita itu harus selalu menata diri gitu. Ketika kita sedang berdoa, sedang sholat, tapi terdengar gemuruhan, jaraknya dekat sekali. Tidak maksud saya itu sangat dekat sekali, hanya nggak ada 3 meter lah, karena itu gang kecil ya sampingnya. Tapi ya gimana lagi? Ini kan negara kita kan bukan negara Islam gitu kan. Tapi masih mending di Indonesia itu luar biasa, hak-hak muslim di Indonesia luar biasa. Kalian misalnya mau azan juga speakernya keras juga nggak ada yang marah ya.
5 waktu ya kan, belum lagi nanti ada kegiatan keagamaan yang lain misalnya. Nah ini mungkin menurut saya ya, hemat saya. Nah itu kalian bisa nggak sependapat pun tidak masalah. Tapi kalau bagi saya, contohnya ketika Ramadan, nah, karena ada euforia, ya namanya fastabiqul khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang suci ya. Maka kadang-kadang kan di kampung-kampung memang ada tadarusan ya Mas Angger. Iya, ada Pak. Nah itu kadang kalau ya mungkin kalau masyarakatnya itu homogen misalnya ya mayoritas muslim dan mungkin satu warna itu sebenarnya nggak bermasalah karena sudah terbiasa. Cuman ketika sekarang kita semakin hidup campur ya, hidup plural gitu ya, di kota besar misalnya atau mulai di kota daerah yang mulai maju yang tidak hanya penduduknya muslim saja, itu ternyata mengganggu suara speakernya ya yang mungkin terlalu keras dan penataannya terlalu pendek sehingga suaranya masuk ke telinga ke nunjem ya bahasanya itu ya. Akhirnya banyak beberapa saudara kita yang merasa terganggu. Nah, ini kita sebagai muslim juga harus mikir. Oke, kita berbuat baik syiar. Kemudian ini kan kita meramaikan ya, tapi bukan berarti kita melupakan saudara kita yang berbeda. Misalnya ada tadarusan sampai malam, sampai jam 12 malam, itu kadang-kadang ada toh, jam 11 malam gitu. Pas awal-awal Ramadan biasanya semangat sekali, nanti ada hidangan-hidangan tertentu sehingga yang tadarus banyak, itu semangat ya. Sampai subuh Pak. Sampai subuh. Nah, menurut saya sih beribadah itu bagus, tapi ya harus balance ya. Maksud saya termasuk kalau menggunakan pengeras suara itu juga dipikirkan. Nah, ada juga yang sedang sakit. Ada yang mungkin orang itu mudah terganggu dengan suara-suara yang bising dan sebagainya. Boleh kita misalnya tadarusan mungkin pakai sound lokal ya, atau pakai speaker lokal, atau kalau sudah jamnya larut mulai dikurangi frekuensinya, volumenya dan sebagainya. Ini bentuk salah satu toleransi kita, ya, di hal-hal yang sederhana itu. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi ya, ada ria-ria apa? Ternyata tapi kita masih aman kok. 80% dari kita muslim itu masih moderat kok. Tenang saja. Itu menurut Wahid Institute ya. Jadi ada sekitar 20%-an itu yang intoleran. Klaster golongan yang intoleran. Bahkan itu ada data 19,4% ASN kita itu terpapar radikalisme ya. Ya, terpapar radikalisme. Kan luar biasa. Nah, ini harus dicari. Walaupun 20%, tapi soundingnya, corongnya kuat sekali. Militan sekali, sehingga yang mewarnai wajah muslim, yang mewarnai syiar, ya mungkin saja mayoritas sekarang yang sangat masif itu dari 20%-nya itu. Maksud saya gimana? Nah, kalau yang mayoritas diam saja, yang mayoritas itu merasa masa bodoh dan sebagainya, ini nanti akan kasihan umat, terutama yang awam. Yang awam itu sebetulnya itu sebagai alibi bagi saya. Jadi kalau kita mau ikhtiar, mau berusaha, ya kita nggak selamanya awam terus ya. Bahkan kita harus belajar. Nah, kadang-kadang orang bilang saya awam bab agama, karena nggak mau belajar. Sudah stuck di situ. Stop di situ. Wah, saya sudah, yang penting saya bisa ngaji, sudah, yang penting saya sholat, udah. Ada kan yang levelnya seperti itu. Tapi itu masih lebih baik ya. Nah, saya lanjutkan. Coba kalau misalnya kamu buka website-website tertentu, kadang-kadang kan satu makna, satu masalah ya, satu kasus itu jawabannya bisa berbeda-beda dalam Islam ya kan. Menghukumi sesuatu itu bisa beda-beda. Ada yang halal, haram, mubah, makruh. Dari hal-hal kecil, urusan furu'iyah gitu, kadang-kadang sudah ramai. Nah, masalah-masalah yang cabang aja sudah ramai, apalagi yang usul ya. Kadang-kadang yang diramaikan itu masalah furu'iyahnya, masalah cabang itu yang jadi ramai. Kalau berziarah ke makam itu nanti kamu syirik. Nah, ya nanti harus dipetani dulu, harus dioncei dulu. Karena nanti kalau berbicara bid'ah, nanti macam-macam jenisnya.
Kita harus telisik lebih dalam. Jangan hanya latah gitu ya. Nah tadi 80%-nya itu masih moderat. Nah kita bisa lihat. Nah, kalau kita lihat atau saya lihat milenial itu orang-orang milenial. Kalau kamu mungkin masuk milenial nggak sih? Kalian itu milenial atau Z? Ya, milenial juga sih, Pak. Milenial. Z kamu ya. Kamu kelahiran 2000 berapa? 2001. Ah, itu masuknya Z ya? Atau milenial? Iya, 9, Pak. Masuk Z. Nah, kalau milenial terakhir umur berapa? Umur berapa? Kelahiran berapa? 92. Terakhir ya? Mm-mm. Nah, berarti Angger sudah masuk Z. Z itu apa sih? Zeta. Zeta apa Zeta? Z itu apa sebetulnya panjangannya? Nah, generasi-generasi milenial atau Z itu kan kita tahu akses to roads atau literasi itu luar biasa masif ya. Khususnya akses Google ya. Search engine, Syekh Google ya. Nah, sedangkan jadi ada ketimpangan. Akses internetnya luar biasa, pintar, pandai, cakap, tetapi ada kelemahan di situ, ya. Karena tidak semuanya kan bisa menguasai atau membaca kitab. Jadi lemah dalam bacaan kitabnya misalnya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi titik lemah yang bisa dijadikan dijadikan wahana untuk menghancurkan umat gitu. Jadi kalau istilah moderat atau jalan tengah itu kan diistilahkan dalam Islam kan ada Islam yang apa? Islam Islam wasatiyah. Pernah mendengar istilah itu? Halo? Pernah mendengar? Islam wasati ya, Pak? Wasatiyah. Oh, belum, Pak, belum. Baru dengar ya. Iya, Pernah belum. mendengar wasit? Wasit pernah, Pak. Di mana itu? Di sepak bola. Sepak bola. Wasit tugasnya ngapain? Ya, mengatur jalannya pertandingan. Ya, wasit adalah orang yang menerapkan prinsip wasatiyah. Ya. Jadi moderasi, wasatiyah, tawasud ya. Itu tengah-tengah maknanya. Orang yang menengahi atau orang yang menerapkan prinsip pertengahan ini namanya wasit. Atau istilah lain juga disebut i'tidal atau adil atau juga disebut juga tawazun. Tawazun itu imbang ya. Maka dalam surah Al-Baqarah kan disebutkan ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato ya. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi jelas wa kadzalika ja'alnakum, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian itu ya umat Islam ummatan wasato, umat pertengahan ya. Gimana cara kita menerapkan itu? Ya, tolong diperhatikan ya. Jadi wasatiyah atau moderasi. Jadi umat pertengahan dalam tuntunannya baik berkaitan dengan urusan ketuhanan atau urusan duniawi. Urusan duniawi maupun ukhrawinya. Maka itu harus seimbang ya. Duniawi itu penting, akhirat juga penting. Jangan duniawi saja, akhiratnya enggak. Atau sebaliknya akhirat saja, dunianya enggak dipedulikan. Ini juga enggak baik ya. Jangan hanya mengagung-agungkan masalah simbol, tetapi meninggalkan substansi. Ataupun sebaliknya, terlalu substansial tetapi meninggalkan simbol. Jangan terlalu condong pada syariat saja tetapi hakikatnya dilupakan. Atau hakikat saja syariatnya ditinggal. Nah ini salah satu saya mau tanya nih ya. Salah satu contoh yang lain. Coba Mbak
siapa ya? Ini karena banyak kan cewek ya, cowoknya cuma 2 ya kalau nggak salah ya. Nurholisah Fadilah. Assalamualaikum. Mbak Nurholisah Fadilah. Halo? Halo Pak. Iya. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Baik, kayaknya sinyalnya kurang baik ya. Nah, karena sinyalnya kurang baik itu beruntung ya. Saya mau coba tanya yang suaranya agak jelas. Coba Hairnas Hibatullah. Iya Pak, waalaikumsalam. Oke, Hairnas. Nah, salah satu wasatiyah ya. Ya, pertengahan moderasi itu kan adalah seimbang antara urusan dohir dan batin. Bisa kasih contoh satu? Urusan dohir dan batin. Yang seimbang, contohnya gimana? Dohir batin itu seimbang. Dohiran wa batinan. Gimana? Contoh yang simpel-simpel dalam kehidupan kita. Dalam beribadah misalnya atau dalam apa. Ketika kita manusia harus bisa menyeimbangkan antara dohir batin itu gimana? Contohnya Mas. Dohir batin. Nah, saya kasih contoh ya, saya pancing ya. Iya. Ketika antum sholat, gimana caranya kalau dikaitkan dengan batin? Kalau dikaitkan dengan ayat tadi itu Pak, yang menurut salah satu contohnya Pak, kayak kita kan, maksudnya di Indonesia ini ada aja gitu yang debatin masalah kunut dalam sholat subuh. Nah, dalam kaitan ini kan ada yang bilang kunut itu nggak boleh, batalin sholat gitu, karena itu menambah gerakan atau apa. Dan itu ada pula juga yang bilang kunut itu ya sunnah muakkad, di dalam subuh itu sunnah muakkad gitu. Nah, sebagai kita umat yang moderat dalam berpikir dan bersikap gitu, atau wasatiyah tadi itu, ya udah, mungkin pendapatnya yang kunut ya monggo ada dalilnya sendiri, yang nggak kunut juga monggo ada dalilnya sendiri, ngapain diributin? Yang salah itu kalau kita tidak sholat. Iya Thomas? Iya benar. Yang diributin contoh itu yang lain misalnya kamu kalau mau sholat pakai usolli atau enggak, niat sholat pakai usolli atau niat itu ya tanpa usolli misalnya, itu enggak usah diperdebatkan, sudah ada kok. Kalau mau lebih jelas ya nanti dibuka, ada majelisnya ya, ada majelis tarjih, ada bahsul masail ya. Kalau di Nahdien, di Muhammadiyah banyak. Nah ini forumnya. Nah kita jangan terlalu berisik gitu dalam hal seperti itu. Nah tapi kaitannya gini Mas, maksud saya contoh dohir batin saja. Kalau tadi kan urusan syariat ya, kemudian masalah ibadah, masalah bab fikih. Nah kemudian kalau yang sederhana, masalah dohir batin, ini contoh sederhana adalah ketika kita sholat ya. Sholat saja tapi batinnya enggak. Bisa enggak diterima maksud saya? Contoh saya ini. Sholat saja tapi batinnya enggak. Gimana maksudnya? Khairun nas mungkin sholat ya. Coba Mas bisa dijelaskan. Maaf Pak, mungkin buat yang lumpuh atau gimana gitu maksudnya? Enggak, jadi ada istilah saya gini, sholat iya, sholatnya iya, tapi batinnya enggak. Itu bisa enggak dijelaskan maksud saya? Oke, kamu sholat. Dohirnya sholat, tapi batinnya enggak sholat. Nah, itu maksud saya ya. Jadi itu ya. Jadi gimana kalau sholat doang tapi batinnya enggak? Jadi ya sholat lakukan aja karena kayak terpaksa, atau mungkin malu dengan seseorang, atau mungkin ya sedang ada maunya. Jadi memang sholatnya itu masih ya lillahi ta'ala, itu lisannya gitu loh. Dalam artian ria Pak ya mungkin? Kalau riak terlalu jauh. Iya, kalau riak kan terlalu jauh ya istilahnya. Kalau sholat untuk riak itu kan ya ada, tapi nggak usah jauh-jauh. Sum'ah ya, ada istilah sum'ah atau ujub ya, sebelum ke riak ya. Takabur, riak, tapi ada istilahnya ujub. Ada sum'ah. Nanti dicari apa itu maksudnya. Kadang-kadang kita merasa bangga, wah saya itu orang yang mengamalkan sholat malam. Saya itu puasanya Senin Kamis, puasa Daud dan sebagainya. Sehingga ada rasa bangga sampai lupa bahwa kadang-kadang niatnya ingin
ngasih contoh tapi malah justru jadi berlebihan misalnya, terlalu membanggakan diri terkait ibadahnya. Tapi bukan ini, maksud saya adalah sholat saja batinnya enggak, artinya kita hanya secara perbuatan kita sholat tetapi batinnya kemana-mana, iya kan? Wah lagi sholat ada tugas belum presentasi, wah lagi sholat bla 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 bla. Nah ini pikirannya kemana-mana. Contoh yang lain apa? Ya bagaimana kita menyeimbangkan urusan individu maupun urusan sosial ya. Jadi keluarga juga, misalnya nih contoh yang sudah berkeluarga, nah, kalau terlalu umpamanya sosial yang dikuatkan, tapi urusan keluarga individu nggak dipikirkan, nggak baik juga. Keluarga nggak diperhatikan, tapi pergi kemana dakwah misalnya, ya dakwah kan bagus toh, iya kan? Tapi kalau kamu sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, kamu meninggalkan anak istri, itu lebih bermasalah lagi, iya kan? Karena keluarganya ditinggalkan misalnya kan, sampai berbulan-bulan nggak diberi nafkah dan sebagainya. Dengan alasannya dakwah, ini yang menjadi masalah. Baik, tetapi ada urut-urutannya, gitu ya, ada step-stepnya. Kemudian contoh yang lain adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara aspek materi dengan spiritual. Kerja itu baik, kerja keras itu bagus, rajin kerja bagus, tapi spiritualnya juga diperhatikan ya. Menjadi orang yang terlalu tekstual juga nggak baik, kontekstual juga kurang baik. Atau sebaliknya, hulu atau terlalu melebih-lebihkan nggak baik, taksir ngurang-ngurangi juga nggak baik. Terlalu boros nggak baik, terlalu kikir juga nggak baik. Dalam konteks muamalah pun juga sangat mencolok sekali. Kalau kamu boros ya nggak baik, terlalu pelit kikir ya nggak baik. Urusan ketuhanan juga kalau bisa nanti diimbangkan juga urusan kemanusiaan. Walaupun memang tetap awal prioritas tetap hablum minallah dulu, lalu itu dibalanskan, diseimbangkan dengan urusan kemanusiaan. Nah, terakhir dari saya, jadi apa saja sih sebetulnya prinsip-prinsip moderasi ya atau wasatiyah itu? Setidaknya ada 10 gitu ya. Yang pertama itu ada tawasud. Tawasud itu ambil jalan tengah. Jadi contoh yang sederhana dalam berperilaku ya berbicara secukupnya begitu ya. Lalu yang kedua ada tawazun atau keseimbangan. Menyeimbangkan urusan dunia akhirat, individu sosial dan sebagainya yang tadi saya sebutkan di awal. Tawazun itu luar biasa. Bagaimana kita menyeimbangkan? Kemudian kalau kamu nanti sudah berkeluarga, bagaimana menyeimbangkan ketika kamu dianggap sukses itu tidak hanya sukses dari segi karir, jabatan, tapi juga keluarganya bagus, karirnya bagus, spiritualnya tidak ditinggalkan, sosialnya dijalankan, wah luar biasa. Lalu yang ketiga itu ada iktidal, jadi lurus tegas menempatkan sesuatu pada tempatnya, jadi proporsional antara hak dan kewajiban itu proporsional. Dan yang keempat ada tasamuh atau istilahnya itu toleransi. Lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kemudian yang poin kelima ada musawah. Musawah itu istilahnya egaliter. Nah, kalau jadi pemimpin yang egaliter, tidak diskriminatif ya. Nah, yang keenam ada syuro, ada dialog ya, ada musyawarah ya. Tidak boleh bullying, tidak boleh perundungan, ada perundungan ya, intimidasi. Kemudian yang ketujuh ada prinsip islah atau reformatif. Jadi mengakomodasi kebutuhan zaman. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi tetap menjaga nilai-nilai yang lama, yang baik tentunya, tapi juga terbuka, open terhadap nilai-nilai yang baru, tentunya yang baik. Nah, yang kedelapan itu ada aulawiyah. Ini orang yang mampu menentukan skala prioritas. Ya, misalnya dalam bermasyarakat dahulukan akhlak deh, gitu. Misalnya dalam berinteraksi dengan sesama Muslim dahulukan akhlaknya dulu, jangan nanti terjadi perang itu gara-gara ya kadang-kadang akhlaknya
nomor belakangkan tapi ditonjolkan urusan fikihnya misalnya. Ya nggak bisa, akhlak dulu ya. Nanti baru urusan fikih ya. Misalnya ini contoh ya. Lalu yang ke-9 apa? Prinsip moderasi, prinsip dasar moderasi itu ada tatawur wal ibtikar. Jadi istilah itu kalau di bahasa Indonesia kan menjadi dinamis. Jadi moderasi, prinsip dasar moderasi itu dinamis dan inovatif. Agar apa? Agar tetap soleh likulli zaman wal makan. Tak lekang oleh waktu. Jadi misalnya ada kuliah pakai Zoom, wah ini juga bid'ah kan? Ada webinar, itu juga bid'ah toh. Kalau memang terlalu tadi memaknai terlalu tekstual atau tidak secara komprehensif belajarnya atau menghukumi sesuatu itu tidak secara komprehensif sehingga ya tadi sepotong-potong tadi ya gitu. Nah makanya kita perlu belajar, perlu ngaji gitu ya. Oke, itu dari saya. Mohon maaf ya, ini akan saya akhiri gitu karena saya badannya sudah kurang nyaman ya, sudah nggak kuat saya. Nanti filenya apa namanya PowerPoint-nya Mbak siapa tadi? Zalfah ya dan kawan-kawan bisa diupload di Classroom, kemudian dikasih caption apa keterangan. Nah nanti kalau memang ada pertanyaan atau diskusi bisa dilanjutkan di situ, bisa secara asinkron. Gitu nggih? Sore ini itu ya dari saya. Baik Pak, udah diupload kok Pak di Google Classroom. Baik. Oke, kalau gitu mohon maaf saya akhiri ya karena sudah nggak kuat badannya. Iya. Jadi itu nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan atau belum bisa diungkapkan bisa lewat Classroom. Dan jangan lupa ada beberapa tugas-tugas berikutnya yang presentasi yang nanti untuk UAS-nya itu apa kemarin ada kita bikin video ya kalau nggak salah ya, betul. Nanti dicek lagi di outline-nya jangan lupa ya. Jadi outline itu sering dibuka biar kalian nanti nggak merasa apa ya berat gitu. Jadi nanti biar apa yang kita lakukan itu niatkan untuk thalabul ilmi, ikhlas ya, gitu. Dan saya juga mendoakan untuk semuanya agar tetap diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga usia masih panjang, cita-cita masih jauh, ekspektasi masih banyak, luar biasa. Ya nanti satu persatu kan akan dijawab oleh Allah. Tapi kuncinya adalah sabar ya. Tetap ikhtiar dan juga tawakal gitu. Baik kita akhiri, namun sebelumnya mari kita bersolawat dulu ya. Bersama-sama ya. Bisa dihidupkan mic-nya biar ada kebersamaan gitu ya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minar ahwali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih, kita bersama-sama membaca hamdalah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah, Pak. Yeah.